Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS mau menjelaskan tentang beberapa pertanyaan ya. Begini judulnya. Pendeta dipilih Yesus, bukan sinode. Ya, pendeta itu ditunjuk, dipilih oleh Yesus Allah, bukan sinode. Ya. Sinode atau gereja ya. Jadi pendeta itu tidak dipilih oleh gereja, tidak ditasbihkan oleh gereja, tidak dipilih oleh sinode, tidak ditasbihkan oleh pendeta senior, enggak. Pendeta itu dipilih Tuhan, dipilih Yesus. Saudara-saudara, semua sekolah yang ujung-ujungnya jadi pendeta ya, kalau di tempat kami disebut Sekolah Tinggi Alkitab, nanti dapat gelar Sarjana Alkitab. Itu tidak ada yang namanya ban PT terakreditasi, nggak ada. Ijazahnya nggak bisa untuk ngelamar kerja. Ya, Sekolah Tinggi Alkitab memang untuk jadi pendeta. Ya, demikian pula yang teologi, tidak ada sarjana teologi, ada ban PT, ada akreditasi, terus ijazahmu STH buat ngelamar kerja, kagak bisa. MTH, doktor juga nggak bisa. Ingat ya, doktor teologi, MTH teologi, sarjana Alkitab, master Alkitab, doktor Alkitab, nggak bisa untuk ngelamar kerja di dunia sekuler. Ya, beda kalau saya engineer, saya insinyur, ijazah saya terakreditasi, bisa buat ngelamar kerja. Makanya dulu saya jadi tukang insinyur ya, diluruskan ya. Jadi sekolah Alkitab itu untuk jadi sarjana Alkitab, untuk jadi pendeta. Tidak ada ban PT, akreditasi dan lain sebagainya. Ijazahnya tidak bisa untuk ngelamar kerja sekuler. Ngerti? Ya nggak usah. Anda itu pendeta dari mana? Kan sudah saya bilang, saya juga nggak ngakuin pendetamu kok. Gelarmu aku juga nggak ngakuin. Makanya saya selalu ngomong kok, gelar berderet-deret, gelar tenda biru, gelar tiker, gelar selimut, gelar kasur, itu berderet-deret. Ya, sarjana Alkitab, sarjana teologi, ya master Alkitab, master teologi, doktor Alkitab, doktor teologi tidak bisa untuk ngelamar kerja sekuler. Ya, clear ya? Jelas ya? Lalu pendeta itu dipilih oleh Yesus langsung. Ya, tidak ada pendeta kok ditasbihkan oleh gereja, nggak ada saudara. Ini kesalahpahaman. Ya. Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Ia itu Yesus yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Lalu pertanyaannya, pendetanya mana Pak? Nggak ada pendeta. Pendeta bisa masuk ke lima-limanya. Saya ulang, Yesuslah yang memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Lalu pendeta di mana? Pendeta bisa lima-limanya. Pendeta bisa jadi rasul, pendeta bisa jadi nabi, pendeta bisa jadi pemberita Injil, pendeta bisa jadi gembala, pendeta bisa jadi pengajar. Walaupun istilah pendeta nggak ada di Alkitab, ya. Lebih populer istilah pendeta. Ya, hamba Tuhan juga boleh lah. Ya, maksudnya adalah selama ini yang dipakaikan pendeta. Pendeta itu bisa jadi rasul, bisa jadi nabi, bisa jadi pemberita Injil, bisa jadi gembala, bisa jadi pengajar. Ya, rasul itu fokusnya pengajaran tentang doktrin. Ya, rasul pengajaran tentang doktrin, doktrin keimanan, doktrin pujian penyembahan, doktrin keselamatan itu rasuli. Gitu. Nabi itu propersi hikmat, yaitu hikmat nanti tahu bagaimana diberi penjelasan kapan akan terjadi sangkakala kelima, yaitu kapan nanti terjadi kiamat, yaitu
kapan nanti Yesus rapture, kedatangan kedua kali di awan, lalu kapan kerajaan 1000 tahun, tanda-tanda apa yang menyertai, dia dibuka pikirannya untuk mengerti itu. Kemudian pemberita Injil tentu saja orang yang lebih banyak action, ya toh. Memang talentnya untuk itu, ya toh. Dia demen pokoknya, kok pedalaman gitu, memang demen dia, ya. Memang ada yang untuk itu. Kemudian gembala ini lebih menggembalakan umat, mendirikan satu jemaat gitu ya, terus dia memelihara jemaat gitu ya. Kalau sekarang si gereja, kan bentuknya gereja, dia menggembalakan gereja itu. Pengkhotbah lebih banyak, pengajar lebih banyak pengkhotbah. Pengajar itu khotbah. Kira-kira saya masuk mana ya? Ya, yang jelas pengkhotbah ya. Ya. Gembala memelihara umat terus ngariung gitu, ngumpulin enggak, karena kami basicnya online, ya. Terus pemberita Injil mungkin yes. Rasul pengajaran doktrin kayaknya iya. Nabi penuh hikmat, kata orang iya, kata orang. Ya, biarin yang lain yang menilai, karena ini mutlak yang milih Yesus. Nggak ada hubungannya sama ditasbihkan sama gereja. Pendeta Henditan, Anda ditasbihkan kapan jadi gereja? Situ waras. Emang pendeta perlu ditasbihkan? Kagak. Pendeta dipilih langsung oleh Yesus. Tak kasih tahu bedanya pendeta pilihan langsung dari Yesus dengan pendeta karbitan hasil ditasbihkan. Nih bedanya. Ya, pendeta itu harus dipilih oleh Yesus, ya. Pendeta itu pasti Alkitab. Ya, sementara pendeta hasil karbitan ditasbihkan itu tidak pakai Alkitab, tetapi Injil lain. Alkitab mengatakan Allah itu esa. Ini pendeta karbitan hasil tasbihan dari itu, Allah itu Tritunggal. Nah, sekarang terbukti mana yang dipilih Yesus, mana yang ditentukan oleh orang manusia doang. Ya. Kedua, pendeta yang dipilih Yesus itu pasti nyembah Yesus. Berani ngomong, aku penyembah Yesus Allah yang benar, dan menolak nyembah Bapa. Berani nggak kamu pendeta-pendeta kambing? Pendeta hasil pilihan dari apa itu? Dari gereja kayak dari pentasbihan. Berani Anda ngomong gitu? Ya, Yesus Allah yang benar dan kami menolak menyembah Bapa. Berani nggak? Untuk mengetes Anda pendeta dari mana? Ya. Kalau kami berani, ya. 2 Petrus 3 ayat 18, Yudas 1 ayat 25, Roma 11 ayat 36. Nyembah itu Yesus. Nah, kalau pendeta-pendeta kambing hasil tasbihan, hasil karbitan, ya, itu Yohanes 17 ayat 3, Yesus cuma utusannya Allah. Nomor 3, pendeta yang pilihan dari Yesus itu tunduk tunduk kepada Allah, yaitu pengajarannya Injil Kristus, Galatia 1 ayat 7. Sementara kalau pendeta hasil karbitan ditasbihkan oleh gereja maupun oleh sinode maupun itu adalah tafsir, yaitu mendirikan kebenaran sendiri, Roma 10 ayat 3, Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Makanya disebut pendeta terkutuk, yaitu. Nomor 4, pendeta yang dipilih Yesus itu masuk kelompok domba di dalam Matius 25 ayat 34. Kalau yang tidak dipilih Yesus, yang cuma hasil pentasbihan, ya toh, mengikuti ajaran gereja, ya, Kristen kambing, pendeta kambing, Matius 25 ayat 41. Kelima, pendeta yang dipilih oleh Yesus itu jurusannya surga, pengajarannya surgawi, sementara yang hasil karbitan, hasil dipilih oleh sinode, oleh gereja, ditasbihkan itu neraka, binasa di neraka, Matius 25 ayat 41 dan 46. Sementara yang pendeta pilihan dari Yesus itu jurusannya surga kekal, Matius 25 ayat 34. Nah, sekarang ketahuan. Cek aja pengajaran pendeta-pendetamu yang hasil pentasbihan, yang ngomongnya kuar-kuar doang, gitu. Kami hasil pemilihan dari pendeta senior, saya dapat approval dari pendeta senior. Ajaranmu membinasakan. Ya, mendingan
yang ajarannya benar dipilih oleh Yesus. Ayat Alkitab mengatakan itu, Yesus itu yang memberikan, baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala maupun pengajar, ya. Nah, pendeta di mana? Pendeta bisa lima-limanya. Ya. Ya, clear ya. Jadi yang masih mempertanyakan, ya, pendeta karbitan, justru yang karbitan Anda, ya. Buktikan ayo. Siapa yang paham Alkitab? Ya. Kami sarjana Alkitab, yaitu dari gereja Alkitab Allah Esa. Kami full Alkitab, berani diadu kalau kami, ya. Alkitabnya Alkitab LAI, kita di Indonesia kita LAI. Oke. Nah, bandingkan dengan yang kambing. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, padat, singkat, dan clear. Bapak Ibu saudara yang mau ikut sekolah Alkitab, yuk silakan yuk, supaya Anda tahu seperti ini. Anda gak bingung gitu. Pendetamu cuman gede doang, badannya gede doang, gelarnya berderet-deret doang, gelar tikar, gelar selimut, gelar kasur, gelar tenda biru, tapi pengajarannya justru membinasakan. Buat apa pendeta kayak gitu? Mendingan cari pendeta yang dipilih oleh Yesus. Udah jelas ajarannya full Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BBS. Haleluya. Amin. Waduh, ternyata justru dia pendeta karbitan, pendeta menyeh-menyeh, ya. Ajarannya menyimpang semua, justru kambingnya dari situ, ya.